Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di pulau neraka. Jelas bukan perahu pulau neraka yang kecil-kecil. Perahu itu besar sekali, perahu layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh. Dan perahu itu pun dalam keadaan payah, jelas kelihatan bekas diamuk badai. Tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai pulau neraka. Apakah yang telah terjadi di pulau neraka? Ternyata bahwa seperti juga pulau lain, pulau neraka tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain, terutama pulau Les. Air juga naik tinggi dan menenggelamkan setengah bagian pulau ini. Banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi, diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap. Pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua. Dan setelah badai mereda, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan, bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk. Sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat dikepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka, raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara sungai Huangho dan Yangtze. Kepala bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar yang buta sebelah matanya. Mata kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam sehingga ia kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu, dia dikenal sebagai Tok Gan Hai Leong, naga laut mata satu, dan namanya adalah Ko An Sek. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu mereka yang diamuk oleh badai dahsyat itu telah mendarat di pulau neraka. Andai kata mereka tahu juga, mereka tentu tidak merasa takut karena pada waktu itu, nama pulau neraka hanya dikenal oleh orang-orang Pulau Les. Untuk dunia ramai, yang dikenal hanyalah Pulau Les, yang dikenal sebagai tempat yang hanya terdapat dalam sebuah dongeng. Betapapun juga, Pulau Es merupakan nama yang ditakuti oleh semua orang termasuk para bajak. Akan tetapi karena pulau di mana perahu mereka mendarat bukanlah Pulau Es, melainkan pulau yang hitam penuh tetumbuhan, mereka menjadi berani. Dan setelah badai mereda dan air menyurut, mereka lalu menyerbu ke tengah pulau. Untung bagi mereka bahwa badai yang amat dahsyat itu membuat air laut naik dan mengamuk di daratan pulau. Sehingga binatang-binatang berbisa pun menjadi panik dan ketakutan, lari bersembunyi dan belum berani keluar. Andai kata mereka itu berani menyerbu pulau dalam keadaan biasa tentu mereka akan menjadi korban binatang-binatang itu dan sukarlah dibayangkan apa akan jadinya. Mungkin sekali tidak ada di antara mereka yang akan dapat lolos betapapun liar, ganas dan lihai mereka itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan girangnya hati para bajak itu ketika mendapat kenyataan bahwa di tengah pulau itu terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi keheranan mereka segera berubah menjadi kekagetan hebat ketika para penghuni pulau itu menyambut mereka dengan serangan dahsyat tanpa peringatan apa-apa. Karena mereka adalah bajak-bajak yang sudah biasa berkelahi dan mengadu nyawa, maka serbuan para penghuni pulau neraka itu mereka sambut dengan gembira. Mereka mengira bahwa penghuni pulau itu adalah orang-orang biasa saja. Maka besar sekali kekagetan mereka ketika mendapat kenyataan betapa kurang lebih 20 orang, yaitu sisa penghuni pulau neraka yang tidak dibasmi oleh badai yang berani menyambut mereka dengan serangan itu rata-rata memiliki kepandaian hebat. Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian. Bajak laut pimpinan Tok Gan Hai Leong itu pun bukan orang-orang biasa melainkan penjahat pilihan yang selain kuat dan ganas, juga rata-rata pandai ilmu silat.
Apalagi Tok Gan Hei Leong sendiri bersama seorang pembantu yang sebetulnya adalah sutennya, adik seperguruan sendiri yang bernama Choa Liok Gu, seorang ahli pedang yang lihai sekali. Sedangkan Tok Gan Hei Leong Koan Se sendiri adalah seorang ahli bermain senjata ruyung yang ujungnya merupakan sebuah bola baja yang berat dan keras. Para penghuni Pulau Neraka masih terguncang oleh amukan badai, bahkan ketua mereka, Ong Lokong Ek, sedang menderita sakit hebat. Semenjak penyerbuan pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Han Piong, Ong Lokong Ek jatuh sakit. Mungkin karena dia merasa terlalu marah, dan mungkin juga karena usianya yang sudah tua. Penyerbuan dari Pulau Es itu merupakan hal yang amat menyakitkan hatinya, dan juga hati para penghuni Pulau Neraka, mendatangkan rasa dendam yang lebih mendalam. Apalagi melihat betapa catatan pengobatan dari Kuasin Liong telah dihancurkan oleh Han Piong, hati Ou Kong Ek merasa sakit sekali. Untung masih ada beberapa macam obat yang hafal olehnya, akan tetapi sebagian besar telah dibasmi oleh Raja Pulau Es yang marah itu. Pada saat bajak laut menyerbu, Ong Lokong Ek tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dia dijaga dan dirawat oleh cucunya, Ong Soan Chu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek ini ketika ada anak buahnya yang datang melapor bahwa pulau yang baru saja dia badai itu kini diserbu oleh sepasukan bajak laut yang ganas dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Keparat. Kakek itu meloncat bangun akan tetapi terguling kembali dan Soan Chu segera memegang lengan kakeknya, membantunya untuk rebah kembali. Tenanglah, Kong Kong. Biarlah aku yang keluar untuk membantu teman-teman membasmi bajak laut yang tidak tahu diri itu. Ong Kong Ek terpaksa hanya mengangguk karena dia sendiri masih tidak kuat untuk bangun, apalagi bertempur. Hati-hatilah, Soan Chu. Dia percaya akan kepandaian cucunya yang tentu akan dapat mengusir bajak-bajak laut yang biasanya hanya terdiri orang-orang kasar itu. Dengan pedang di tangan Soan Chu lalu berlari keluar. Melihat anak buahnya sudah bertanding mati-matian melawan bajak-bajak yang ganas. Apalagi melihat seorang wanita Pulau Neraka digeluti oleh dua orang laki-laki kasar sampai wanita itu menjerit-jerit, namun dua orang laki-laki itu malah tertawa-tawa dan merobek-robek pakaian wanita. Soan Chu menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan teriakan marah, tubuhnya yang ramping mencelat ke depan. Pedangnya menyambar dan dua orang bajak yang sedang memperkosa wanita itu roboh dengan leher terkuat lebar dan hampir putus. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya, menyambar goloknya dan seperti seekor harimau kelaparan dia membacoki tubuh dua orang bajak tadi. Melihat sepak terjang Soan Chu yang kembali sudah merobohkan dua orang bajak, Tok Gan Hei Leong Koan Se dan Choa Liok Gu, dibantu oleh beberapa orang bajak lain cepat mengepung dan mengeroyoknya. Namun Soan Chu mengamuk hebat dan pedangnya berubah segulung sinar terang yang menyambar dahsyat, membuat dua orang pimpinan bajak itu terkejut dan harus memainkan senjata dengan hati-hati sekali agar jangan sampai mereka menjadi korban kedahsyatan sinar pedang yang dimainkan oleh dara itu. Lepas tulang ikan. Tiba-tiba kepala bajak itu memberi aba-aba kepada sutennya dan mereka berdua telah meloncat mundur, membiarkan anak buah mereka yang 4 orang banyaknya melanjutkan pengeroyokan, sedangkan mereka berdua lalu mengayun tangan berkali-kali ke arah Soan Chu. Sinar lembut bertubi-tubi menyambar ke arah Soan Chu dari depan dan belakang. Dara ini memandang rendah senjata rahasia mereka. Dia adalah seorang dara Pulau Neraka, sudah terlalu banyak racun dikenalnya. Bahkan dia telah menggunakan obat anti racun, maka dia tidak terlalu khawatir ketika sebuah di antara senjata rahasia lawan yang lembut itu mengenai pahanya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia merasa kakinya itu setengah lumpuh dan begitu dia menggerakkan pedang, tubuhnya terhuyung, kepalanya pening. Ayah! Dia berseru nyaring, lebih merasa heran daripada khawatir. Dara ini tidak tahu bahwa lawannya menggunakan MG, senjata gelap, berupa tulang berbentuk duri dari sirip semacam ikan laut yang berbisa.
Bisa dari ikan laut ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan bisa dari binatang darat, maka bisa yang asing ini tidak dapat ditolak oleh obat anti racun yang dipakainya. "Sute, tangkap nona manis ini!" teriak Koanse dengan gilang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gerangan yang dahsyat dan yang membuat mereka kaget bukan main. Dua orang bajak yang mendengar suara itu dekat sekali di belakang mereka menengok dan mereka itu terjengkang dan merangkak untuk melarikan diri dengan ketakutan. Kiranya yang menggerang itu adalah seekor binatang raksasa hitam yang menakutkan. Seekor beruang yang lebar moncongnya cukup untuk mencaplok kepala mereka sekaligus. Sin Leong yang datang bersama beruang itu cepat meloncat mendekati Soan Chu, merampas pedang dari tangan darah itu dan memondongnya dengan tangan kiri. Kemudian sekali meloncat dia telah berada di punggung beruang, lengan kiri memeluk dan menjaga tubuh Soan Chu yang dipangkunya karena darah itu telah menjadi pingsan. Sedangkan tangan kanan menggerakkan pedang darah itu sambil berseru, "Kakak beruang, lawan mereka yang berani mendekat." Beruang itu menggereng-gereng dan ketika melihat dari kiri ada sinar menyambar, yaitu sinar pedang yang digerakkan oleh Choa Liok Gu Sute dari kepala bajak. Tiba-tiba kaki depan kiri yang kini dipergunakan seperti tangan itu bergerak menangkis, bukan menangkis pedang melainkan mencengkram kepala Choa Liok Gu. Tentu saja orang ini kaget dan sekali merendahkan tubuh, membalikan pedang dan siap untuk menyerang lagi. Begitu lengan beruang itu menyambar lawan, dia meloncat ke atas dan menusukkan pedangnya mengarah bagian antara kedua mata beruang itu. Kering! Pedangnya terpental dan dia harus cepat melempar tubuh ke belakang kalau tidak ingin dadanya robek oleh cakar beruang setelah pedangnya ditangkis oleh Sin Leong tadi. Siu uut. Senjata ruyung berujung baja di tangan Koanse sudah bergerak menyambar dengan ganas, menghantam punggung beruang hitam dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga dahsyat. Kering! Terang! Dua kali senjata berat itu ditangkis oleh Sin Leong dan dua kali pula kepala bajak itu berseru kaget karena telapak tangannya hampir terkupas kulitnya dan terasa panas dan perih. Pada saat dia terbelalak dan terheran, beruang itu sudah membalikan tubuh dan sekali kaki depannya yang kanan menampar, kepala bajak itu mencoba menangkis. Namun senjatanya terlepas dari pegangannya dan beruang itu sudah menubruknya dan mencengkram ke arah lehernya. "Kakak beruang, jangan!" Sin Leong membentak. Beruang itu terkejut dan ragu-ragu sehingga kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Koanse untuk meloncat jauh ke belakang. Dia dan pembantu utamanya, Choa Liok Gu, berdiri dengan muka pucat memandang pemuda yang menunggang beruang itu membawa pergi tubuh darah jelita yang pingsan. Biarpun pedang masih berada di tangannya, Choa Liok Gu tidak lagi berani menyerang karena dia maklum bahwa selain beruang raksasa itu amat kuat, juga pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa sekali. Sin Leong merasa bingung dan gelisah menyaksikan pertempuran hebat itu. "Hentikan pertempuran!" Dia berseru berkali-kali namun percuma saja. Para bajak laut dan penghuni Pulau Neraka adalah orang-orang kasar yang pada saat itu sedang marah, maka sukar untuk dibujuk. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan panjang dan suara itu segera disusul suara berdengung-dengung dan berdesis-desis. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Sin Leong ketika dia melihat datangnya binatang-binatang kecil yang berbisa. Ular, kelaban, kalajengking dan sebangsanya berdatangan dari semua penjuru, merayap cepat. Seolah-olah digerakkan oleh suara melengking itu, dan yang lebih mengerikan lagi, lebah-lebah putih datang pula berterbangan. Saking kagetnya Sin Leong melompat turun dari punggung beruang dan kini beruang itu pun terkejut dan ketakutan. Seolah-olah binatang raksasa ini sudah mengerti bahwa bahaya maut datang mengancamnya. "Tuh, apa yang terjadi?" Soan Chu mengeluh dan siuman dari pingsannya. Melihat darah itu sudah siuman, Sin Leong agak lega. "Bagaimana lukamu?" "Nyeri sekali, panas." Siapa yang memimpin binatang-binatang berbisa itu?" Soan Chu turun dari pondongan Sin Leong. "Cepat pergunakan obat penolak ini." Dia mengeluarkan sebungkus obat penolak dari ikat pinggangnya.
Setelah menaburkan obat bubuk di sekeliling mereka bertiga, yaitu Soan Chu, Sin Leong dan beruang betina, Soan Chu berkata lagi, "Sin Leong, tolong, kau tangkap si mata satu itu, aku membutuhkan obat penawar racun emoginya, senjata gelapnya." Melihat betapa wajah darah itu pucat sekali tanda menderita kenyerian hebat, Sin Leong maklum bahwa tentu darah itu terkena senjata rahasia yang mengandung racun luar biasa sekali. Maka tanpa menjawab tubuhnya mencelat ke arah Koan Se yang masih bengong memandang ke depan, matanya terbelalak ketika melihat betapa anak buahnya mulai menjadi korban pengeroyokan binatang-binatang berbisa. Maka ketika tubuh Sin Leong menyambar, dia terkejut sekali, mengira bahwa pemuda itu akan menyerangnya. Dia tadi sudah mengambil kembali senjatanya, maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mengayun senjatanya menghantam ke arah Sin Leong. Pemuda ini tadi melepaskan pedangnya, melihat betapa dia disambut serangan dahsyat, cepat dia miringkan tubuhnya, membiarkan senjata berat itu lewat dan secepat kilat kedua tangannya menyambar dan sebelumnya Koan Se tahu apa yang terjadi. Senjatanya telah terampas dan dibuang oleh pemuda itu sedangkan tubuhnya sudah diangkat dan dipanggul seperti seorang anak kecil saja. Percuma dia meronta, karena pemuda itu sudah meloncat seperti terbang, kembali ke dalam lingkaran obat penolak yang ditaburkan Soan Chu. Koan Se menggigil. Selain dia maklum betapa lihainya pemuda ini, juga dia merasa ngeri sekali menyaksikan apa yang terjadi di luar lingkaran obat bubuk itu. Terdengar jerit dan pekik mengerikan. Orang-orang Pulau Neraka telah mundur dan menonton sambil tertawa-tawa. Akan tetapi anak buah bajak laut itu menghadapi penyerangan binatang-binatang berbisa dan sama sekali mereka tak berdaya. Apalagi penyerangan lebah-lebah putih membuat mereka panik. Mengerikan sekali melihat mereka berkelojotan merintih-rintih dan menangis mengerung-ngerung karena tidak tahan menderita rasa nyeri yang menyengati sekujur tubuh. "Cepat bertindak, halau mereka, Soan Chu," Sin Leong berkata dengan alis berkerut. Biarpun yang dikeroyok binatang-binatang itu adalah kaum bajak, namun dia tidak dapat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Soan Chu menggeleng kepala. Tak mungkin. Mereka digerakkan oleh suara melengking itu. Suara apa itu? Siapa yang membunyikan? Soan Chu tersenyum dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Pahanya seperti dibakar dan rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Siapa lagi? Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah Kongkong. Darah itu roboh pingsan lagi dalam rangkulan Sin Leong. Aduh celaka, binatang-binatang itu. Tok Gan Hei Leong Koan Se menggigil dan dia hendak lari dari tempat itu ketika melihat bagaimana pembantunya, Choa Liok Gu, sudah sibuk memutar pedang untuk berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyoknya. "Kalau kau keluar dari sini, engkau pun akan mengalami nasib yang sama," kata Sin Leong, menunjuk ke arah lingkaran putih dari obat penolak. Binatang-binatang itu tidak berani memasuki lingkaran ini. Koan Se memandang dan matanya terbelalak ngeri melihat betapa ular-ular beracun yang bermacam-macam warnanya itu benar saja membalik lagi ketika mendekati garis lingkaran. Bahkan lebah-lebah putih yang terbang dekat, agaknya mencium bau penolak itu dan mereka itu pun terbang membalik, mengamuk dan menyerang para bajak yang berada di luar lingkaran. Saking ngerinya melihat betapa Choa Liok Gu menjerit dan roboh karena kakinya tergigit seekor ular. Kemudian betapa pembantunya yang juga merupakan sutenya melolong-lolong dan bergulingan, dikeroyok banyak sekali binatang yang mengerikan. Kepala bajak ini tak dapat lagi menahan dirinya dan dia menjatuhkan diri berlutut. Sin Leong sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Ou Kong Ek, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Akan tetapi celakanya, suara itu melengking tinggi dan sukar diketahui dari mana datangnya, bahkan kakek itu pun tidak tampak. Pula, mana mungkin dia berani meninggalkan Soan Chu yang pingsan itu bersama kepala bajak? Maka pemuda ini merasa seperti disayat-sayat jantungnya menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu. Melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan,
berkelojotan dan melolong-lolong. Akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih. Kemudian tubuhnya tidak berkelojotan lagi dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Hu Kong Ek, Tocu Pulau Neraka. Kakek ini datang ke tempat itu sambil merangkak dengan susah payah, tubuhnya kelihatan lemah dan kurus. Mukanya pucat dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup terbuat daripada batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota Pulau Neraka segera maju dan mengangkat ketua mereka, memapahnya datang. Dan kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi setelah Hu Kong Ek merubah suara tiupan sulingnya. Akhirnya yang tinggal hanya mayat-mayat 24 orang bajak dalam keadaan mengerikan, dan mayat 7 orang penghuni Pulau Neraka yang tewas dalam pertempuran. Ah, engkau pula yang menolong cucuku, Tai Hiap? Hu Kong Ek dituntun anak buahnya datang mendekat. Sin Leong mengerutkan alisnya. Tuju, engkau sungguh kejam, membunuh mereka seperti itu. Kakek itu terbelalak. Aku kejam? Dan mereka ini? Dia menuding ke arah mayat-mayat para bajak laut. Dan, hei, siapa dia ini? Bukankah dia ini pemimpin mereka? Hu Kong Ek sudah melangkah maju menghampiri Koan Suk yang berdiri dengan muka pucat. Tahan dulu, Tocu. Memang dia pemimpin bajak, akan tetapi nyawa cucumu berada di dalam tangannya. Soan Chu. Hu Kong Ek memandang tubuh darah yang dipondong oleh Sin Leong dan berada dalam keadaan pingsan itu. Mengapa dia terkena senjata beracun? Kemudian dia memandang Koan Se dan membentak. Hayo kau berikan obat penawar senjata gelapmu. Tok Gan Hai Leong Koan Se adalah seorang yang sudah berpengalaman, seorang yang menjelajah di dunia Kangou, maka dia tentu saja cerdik sekali. Tadi ketika menyaksikan betapa semua anak buahnya, juga sutennya, tewas secara mengerikan, dia ketakutan setengah mati dan kehilangan akalnya. Akan tetapi sekarang setelah dia melihat kesempatan untuk menolong diri, timbul kembali keberaniannya dan dia tersenyum. Agaknya kita telah salah masuk. Tidak tahu pulau apakah ini dan siapa kalian ini? Tanyanya kepada Sin Leong karena dia merasa jerih sekali menghadapi pemuda yang dia tahu amat lihai dan sama sekali bukan tandingannya itu. Kau belum tahu? Ini adalah Pulau Neraka dan dia itu adalah ketuanya. Dia menuding kepada Hu Kong Ek. Sedangkan nona ini adalah cucunya. Maka kau harus cepat memberikan obat penawarnya. Mudah saja memberi obat penawarnya. Kiranya kami telah memasuki sebuah pulau iblis dengan penghuni-penghuninya seperti iblis pula. Benar-benar kami telah membuat kesalahan besar. Orang mudah saja mengobati luka nona ini, akan tetapi bagaimana dengan aku sendiri? Anak buahku telah tewas semua dan aku dalam cengkraman kalian. Engkau akan kusiksa, kucincang sampai hancur. Hu Kong Ek membentak. Boleh. Lakukan sekarang, karena aku tidak takut mati setelah aku melihat bahwa aku mempunyai banyak teman terutama sekali cucumu. Kalau orang tidak lagi menyayangkan kematian seorang darah jelita muda remaja seperti dia ini, apalagi kematian seorang tua bangka seperti aku. Biarlah aku mati ditemani oleh darah remaja ini. Hu Kong Ek sudah marah sekali, kedua tangannya dikepal sehingga suling batang alang-alang itu hancur di tangannya. Melihat kemarahan ketua Pulau Neraka itu, Sin Leong berkata, Tocu apa yang dikatakan benar. Sudah kuperiksa luka cucumu dan ternyata dia terkena racun yang aneh sekali yang belum pernah aku melihatnya. Maka, biarlah kita menukar keselamatannya dengan keselamatan Soan Chu. Betapapun juga, nyawa Soan Chu jauh lebih berharga daripada kehidupan seorang sesat seperti dia. Itu baru omongan yang tepat. Tok Gan Hai Leong Koan Se yang merasa mendapat angin berkata dengan dada dibusungkan. Dia tidak takut lagi sekarang. Nyawa cucu ketua Pulau Neraka berada di tangannya. Apalagi yang ditakutinya? Iblis keparat. Hayo kau berikan obat untuk cucuku dan kau boleh minggat dari sini. Hu Kong Ek membentak.
Aku Tok Gan Hei Liong Koan Se bukan seorang tolol. Dia lalu menoleh kepada Sin Liong. Orang muda, apakah kedudukanmu di pulau neraka ini? Dia memang tidak dapat menduga karena tadi dia mendengar ketua pulau neraka menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada pemuda ini. Dan kalau ada yang dipercaya di situ, maka satu-satunya orang adalah pemuda ini. Aku bukan penghuni pulau neraka, aku adalah seorang dari Pulau Es. Heh! Mata Tok Gan Hei Liong yang tinggal satu itu terbelalak dan mukanya pucat. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi. Setelah bertemu dengan pulau neraka yang aneh dan mengerikan di mana semua anak buahnya tewas, dia bertemu pula dengan seorang pemuda sakti yang mengaku datang dari Pulau Es. Sebuah sebutan yang tadinya dikiranya hanya terdapat dalam dongeng tahyul belaka. Mimpikah dia? Ataukah dia sudah mati ditelan badai dan sekarang ini adalah pengalaman dari rohnya? Pulau Es. Dia berkata lirih. Sin Liong mengangguk tak sabar. Dia tadi mengaku sebenarnya, siapa mengira malah membuat kepala bajak ini menjadi termangu-mangu seperti orang sinting. Kalau begitu, aku hanya mau memberikan obat penawar jika engkau yang mengantarku sampai ke sebuah perahu di pantai pulau neraka ini. Jahanam, kau tidak percaya kepada aku? Oh Kong Ek membentak dan para pembantunya sudah mengangkat senjata mengancam. Terserah, bunuhlah. Aku toh akan mati bersama dia ini. Sin Liong menyerahkan tubuh Soan Chu yang masih pingsan kepada kakeknya, kemudian berkata, Oh Tochu, biarlah kita memenuhi permintaannya. Harap sediakan perahu untuknya. Terpaksa Oh Kong Ek menggerakkan kepalanya memberi isyarat kepada anak buahnya, kemudian memandang kepada kepala bajak itu dengan mata mendelik. Koan selalu berjalan bersama Sin Liong dan dua anak buah pulau neraka menuju ke tepi laut. Setelah sebuah perahu dipersiapkan, kepala bajak itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya. Benda itu ternyata adalah seekor kuda laut sebesar ibu jari tangan yang sudah kering. Nona itu terkena racun yang terkandung dalam duri ikan yang tidak dapat diobati kecuali dengan ini. Bubuklah dan masak, lalu minumkan airnya. Tentu dia akan sembuh. Sin Liong mengerutkan alisnya. Sudah banyak pengetahuannya tentang pengobatan akan tetapi tentu saja belum pernah dia mengenal rahasia racun yang keluar dari dalam lautan. Dia menyerahkan bangkai kuda laut kering itu kepada dua orang penghuni pulau neraka sambil berkata, berikan ini kepada Oh Tochu, suruh menumbuk halus dan masak dengan air, kemudian minumkan kepada Nona. Bagaimana hasilnya supaya cepat melapor ke sini? Aku menunggu di sini. Dua orang itu menerima kuda laut mati dan berlari memasuki pulau. Sedangkan Sin Liong lalu duduk di tepi pantai dengan sikap tenang. Kau tidak mau membiarkan aku pergi? Koan Se bertanya penuh khawatir. Jangan tergesa-gesa, jawab Sin Liong. Aku harus yakin dulu bahwa obatmu benar-benar manjur, baru aku akan membolehkan engkau pergi. Bukankah itu adil namanya? Koan Se menghela napas dan menjatuhkan diri duduk di dalam perahu. Dia maklum bahwa kalau melawan, dia tidak akan menang. Dia pasti akan sembuh. Dalam keadaan seperti ini, mana aku berani main-main? Sin Liong diam saja. Kepala bajak itu menggunakan mata tunggalnya untuk memandangi pemuda itu penuh selidik. Kemudian bertanya, orang muda, benarkah engkau dari Pulau Es? Sin Liong mengangguk. Dan siapa namamu? Kwa Sin Liong. Mengapa engkau bertanya-tanya? Tadinya aku mengira bahwa Pulau Es hanyalah sebuah dongeng. Memang sekarang hanya tinggal dongeng. Sin Liong berkata sambil merenung jauh membayangkan keadaan Pulau Es yang telah terbasmi oleh badai. Dan kini tinggal menjadi sebuah pulau kosong yang menyedihkan. Sin Liong menoleh dan tersenyum. Enci beruang. Kau menyusulku? Beruang itu menghampiri dan memperlihatkan taringnya ketika dia melihat Koan Se di atas perahu di depan pemuda itu. Binatang yang hebat. Koan Se berkata dan bulu tengkuknya berdiri. Pemuda ini seperti bukan manusia biasa dan mempunyai binatang peliharaan seperti itu. Kau bilang tadi, tinggal dongeng, apa maksudmu? Tidak apa-apa, lupakanlah,
kata Sin Leong sambil mengelus beruang yang sudah bertiarap di depannya. Orang muda Shikwa, Hiap, kenapa kau mau membebaskan aku? Sin Leong mengangkat mukanya memandang dan kepala bajak itu menjadi lebih heran lagi melihat betapa pandang mata pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kebencian atau permusuhan dengannya. Mengapa tidak engkau pun membebaskan Soan Chu? Sin Leong menengok dan tampaklah dua orang tadi datang berlari-lari. Kuat Hiap, Nona sudah sembuh. Sin Leong mengangguk kepada Koan Sek. Pergilah, cepat. Lebih cepat lebih baik dan harap kau jangan sekali-kali mendekati pulau ini. Koan Sek menjawab. Terima kasih. Satu kali pun sudah cukuplah. Dia mengkirik. Pulau iblis seperti ini siapa yang ingin melihatnya lagi? Dia lalu menggerakkan dayungnya dan perahu meluncur cepat meninggalkan pulau neraka.